Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arvan Pradiansa. Gak terasa Smart Listener sudah sampai di sesi ketiga nih kita dalam program Smart Happiness. Ini perbincangan yang basic banget sebenarnya ya, tapi perlu gitu kita tahu, penting untuk kita sadari karena kadang-kadang ini terlewat dan akhirnya waktu sudah berjalan kita menciptakan generasi yang akhirnya nggak bisa punya love, purity dan integrity yang tadi Pak Arvan sudah sampaikan. Namun saya ingin mengundang Anda di 0812 11 12 959 atau di YouTube channel Radio Smart FM. Untuk Anda yang ingin berkomentar silahkan. Pak Irfan Tawakal sudah bergabung. Terima kasih Pak Irfan, nanti saya akan bacakan ya komentar Anda. Kemudian Ibu Erni juga sudah bergabung, selamat pagi. Pak Alex juga sudah bergabung. Untuk Anda yang belum bergabung silahkan sekali lagi di 0812 11 12 959. Kami tunggu atensi dari Anda, baik itu untuk Anda yang bertanya, berkomentar, ataupun ingin mungkin bercerita kah atau apa, silahkan boleh langsung ke WhatsApp kami ya. Oke, kita masih bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness Pak Arvan Pradiansyah, masih membahas seputar educating the heart. Ini kan sebuah hal yang penting ya Pak Arvan ya. Apakah harus selalu konteksnya diajarkan di bangku sekolah kah Pak Arvan, atau sebenarnya ini dari rumah gitu? Silahkan. Ya, ini tanggung jawab bersama ya. Kita nggak bisa bilang, oh ini sekolah dong yang bertanggung jawab ya, atau rumah dong. Ini harus dilandasi oleh kesadaran bersama bahwa ini sesuatu yang penting. Jadi di rumah itu sudah diajarkan oleh orang tua. Jadi jangan cuma ngajarin sholat istilahnya. Yang pengen saya bilang tuh begitu ya. Jangan cuma ngajarin kamu harus sholat, kamu harus puasa. Kadang-kadang mengajarkan sholat dan puasa juga tidak disertakan dengan alasan kenapa itu penting gitu. Kenapa sih sholat itu penting? Kenapa sih sholat harus 5 kali? Kenapa sih harus puasa? Kenapa harus sebulan sih gitu? Mestinya kan dikasih background anak-anak itu, sehingga dia bukan menjadi sekedar robot saja gitu, tapi dia bisa menjadi manusia seutuhnya yang berpikir, karena segala sesuatu itu pasti ada alasannya gitu. Nah, kalau di luar negeri ya, yang seringkali saya lihat ya, di negara-negara barat, di Amerika, di Jepang ya, di Eropa, Australia gitu, itu memang sudah sejak dulu diajarkan yang seperti itu gitu ya. Nilai-nilai seperti itu sudah ditanamkan oleh orang tua sejak mereka masih kecil. Dan orang tuanya juga tentunya dapat dari orang tuanya lagi, jadi ini sudah turun-temurun memang begitu. Di sekolah-sekolah juga guru-guru itu sudah mengajarkan kepada anak mengenai apa yang namanya cinta, apa yang namanya compassion, apa yang namanya kasih gitu ya. Kemudian ada pelajaran misalnya mengenai mindfulness ya, bagaimana kamu harus tenang nak gitu kan. Seringkali anak-anak kita sekarang kan gampang stres ya, sangat rentan terhadap masalah, sangat rentan terhadap situasi yang menekan gitu. Diajarin yang namanya mindfulness sebelum mulai belajar itu. Ayo kita meditasi dulu, yuk tarik napas, tenang, dan sebagainya gitu. Dan itu menjadi sebuah pelajaran yang diajarkan di sekolah-sekolah, bahkan sejak anak itu masih TK gitu, udah diajarin, ayo kita harus tenang yuk, ayo tarik napas gitu. Itu namanya mindfulness, meditasi. Ya, kemudian, ayo harus menyayangi sesama, yuk kita bayangkan, pandangi orang lain dengan cara yang berbeda gitu, bahwa kita sesama makhluk Tuhan, kita sesama manusia, ayo kita saling sayang menyayangi. Itu sudah diajarkan di sekolah, bahkan bukan atas nama agama. Nah itu yang menarik tuh, bukan atas nama agama. Kita ini kayak terlalu heavy on religion gitu, ya, terlalu berat dengan yang namanya pelajaran-pelajaran agama, tapi seringkali agama itu lepas dari akhlak. Agama yang diajarkan itu bukan akhlaknya, tapi tata cara beribadahnya dan sebagainya gitu. Saya ingat saya dulu waktu SMP ya, waktu SMP itu saya sekolah di sekolah Islam yang ternama di Jakarta, yang sangat ternama, bahkan pada saat itu mungkin nomor 1 ternama di Jakarta. Waktu itu di sekolah negeri itu, kalau di SMP negeri ya, SMP SMA negeri itu, pelajaran agama itu hanya 2 jam seminggu, hanya 2 jam seminggu ya. Saya 8 jam karena saya di sekolah Islam, 8 jam seminggu, bayangkan itu, banyak banget ya, 8 jam. Tapi pertanyaannya, pelajaran agamanya itu apa? Ya, ada pelajaran tauhid. Ya, ada pelajaran tauhid itu
2 kali pertemuan dalam seminggu. Ada pelajaran fikih, 2 kali pertemuan dalam seminggu. Ada bahasa Arab, ada tarikh Islam, ya, sejarah Islam. Yang nggak ada cuma satu. Tahu nggak apa? Apa tuh, Kan Pak? tadi tauhid, ada tauhid. Uh-huh. Tauhid, fikih, ada tarikh Islam, ya, sejarah Islam, ada bahasa Arab. Yang nggak ada cuma satu, apa? Akidah? Akidah kan tauhid. Oh iya, oke. Apa yang kurang tuh coba? Ya, pelajaran agama, bayangkan ya, pelajaran agama. Ada pelajaran fikih. Fikih itu ya kaitan dengan peribadatan lah ya, tata cara beribadah. Salat, puasa, zakat, naik haji itu bagian dari fikih. Mhm. Fikih ada, udah. Kemudian ada tauhid tadi ya, mengenai akidah. Kemudian tarikh Islam, mengenai sejarah perjuangan Nabi itu kayak apa gitu. Mulai dari menerima wahyu, hijrah ke Madinah, perang Badar, perang Uhud, dan sebagainya. Oke, bagus, bagus. Ada bahasa Arab juga, saya belajar bahasa Arab dulu. Ada satu pelajaran yang sangat penting yang nggak ada, tahu nggak apa? Karakter. Akhlak. Oh, Bayangkan itu. akhlak. Kok bisa kelupaan gitu loh. Itu kan aneh kan? Itu kan aneh gitu. Ini sekolah Islam, pelajaran agamanya kalau di negeri cuma 2 jam dengan nama pendidikan agama. Kalau di sini pelajaran agamanya itu sudah sangat spesialisasinya sudah sangat sangat khusus gitu. Ya. Pelajaran akidah itu tauhid. Pelajaran sejarah Islam itu namanya tarikh Islam. Pelajaran berkaitan dengan ibadah itu fikih. Kemudian ada bahasa Arab. Yang nggak ada itu cuma satu, apa? Akhlak. Parah itu menurut saya gitu. Saya harus mengatakan itu gitu. Tapi waktu itu saya nggak berpikir seperti itu. Sekarang baru saya berpikir gitu bahwa ini sesuatu yang sebetulnya sangat fundamental gitu. Karena bahkan dalam hadis saja dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu dikirim Tuhan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, katanya begitu. Kok nggak ada pelajaran akhlak? Padahal itu 8 jam tuh. Kurang apa lagi? Kenapa nggak dikasih 1 jam kayak untuk yang namanya akhlak? Jadi kepikiran pun tidak gitu. Kenapa? Karena ketika kita berpikir pendidikan itu kita hanya berpikir mengenai hal-hal yang sifatnya kecerdasan intelektual saja gitu. Bukan kecerdasan hati, bukan pendidikan karakter, bukan pendidikan budi pekerti gitu. Itu. Baik. Oke, Pak Arfan, ini cukup miris menurut saya ya, di mana kita tahu bahwa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dan budaya soal karakter. Ini memang sudah diterapkan di dalam budaya kita. Ada kalau sopan santun kan unggah-ungguh begitu kan. Ada budaya masing-masing di tiap daerah. Namun kenapa ya itu mungkin luntur sekarang? Apakah karena adanya faktor sosial media, digitalisasi dan lain sebagainya yang akhirnya menjermuskan kita ke dalam hal tersebut, Pak Arfan? Ya, pertama kita harus tahu ya, kalau budaya itu tuh bukan sekedar tari-tarian gitu. Seringkali kan kita tuh mengartikan namanya budaya itu ya tari-tarian, nyanyi-nyanyian. Bukan itu. Budaya itu adalah mindset. Bagaimana kita berpikir. Bagaimana kita memahami mana yang punya kita, milik kita, mana yang milik orang lain. Nah, kadang-kadang kan itu tidak diajarkan dalam budaya kita gitu loh. Mana yang milik kita, mana yang milik orang lain. Sehingga orang tidak jelas ini milik siapa gitu. Sehingga ketika dia memegang kekuasaan, semua jadi miliknya gitu. Tidak bisa membedakan gitu. Padahal bahkan kalau dilihat dari budaya dalam sejarah Islam saja, dulu ada khalifah itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, satu ketika dia lagi bekerja gitu, tahu-tahu anaknya datang masuk gitu ke dalam ruangan kerjanya. Kemudian dia tanya, ini kamu mau ngomongin apa nih gitu? Ya saya mau ngomongin hal yang pribadi, oke. Ini ada kaitannya sama pekerjaan saya sebagai pimpinan negara nggak? Nggak ada Pak, oke. Sebentar ya, tahu nggak apa yang terjadi? Dia matiin lampu. Gitu. Kenapa? Ini lampu ini adalah punyanya negara. Kalau kamu mau ngomong sama saya sebagai bapak sama anak, saya cuma punya lilin kecil. Ya udah kita ngomongnya pakai lilin aja, nggak pakai lampu petromak yang gede itu, nggak pakai lampu lilin aja. Dimatiin lampu petromaknya, dimatiin, dia pakai lilin. Ngomongnya ya gelap-gelapan gitu istilahnya. Jadi benar-benar very clear gitu. Ini punya pribadi, ini punya negara. Ini dalam kapasitas saya sebagai kepala negara, ini dalam kapasitas saya sebagai bapak. Beda ternyata gitu. Itu kan salah satu budaya, itu namanya budaya gitu.
Ya, bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua, bagaimana kita merawat lingkungan gitu-gitu, menjaga kebersihan gitu. Itu yang namanya budaya. Jadi seringkali kita itu kalau bicara mengenai budaya, itu yang kita ingat dalam kepala kita itu cuma tari-tarian. Hmm, hmm. Tari-tarian, pakaian daerah, kesenian. Itu bagian dari budaya, betul gitu. Tapi budaya budaya itu akarnya itu adalah pada mindset. Mindset kita, bagaimana kita melihat diri kita, melihat dunia, melihat mana yang milik kita, mana yang bukan gitu. Itu yang seringkali terabaikan gitu, Tasya. Baik. Pak Arfan, kita sudah akan sampai di sesi yang terakhir begitu ya. Tapi izin karena cukup ramai di pagi hari ini Pak Agus bergabung bersama dengan kami. Mungkin saya bacakan. Menurut saya karena kita terlalu sibuk dengan urusan materi Pak. Tidak bisa memperhatikan hal-hal basic seperti 3 poin yang tadi Bapak sebutkan. Itu dari Pak Agus yang bergabung bersama dengan kami. Nanti mungkin izin komentarnya ya Pak Arfan ya. Kemudian Bu Erni juga bergabung. Selamat pagi Pak Arfan, Mbak Tasya. Izin menanyakan judul dan penyanyinya untuk talk show hari ini. Mengenal sekali intisarinya, saya baru bergabung katanya. Oke, nanti dijawab ya Ibu Erni. Dan Ibu Erni juga cerita nih, kalau beliau punya tetangga baru, jembatan yang saya benerin ditimpa untuk dia membuat jembatan baru. Akses saya ke jalan utama terputus, kami harus nyusup-nyusup kena paku. Sekarang sedang mengumpulkan dana untuk bikin jembatan sendiri. Tanaman-tanaman jualan saya dipangkasi tanpa izin demi agar dia mudah menjalankan pembangunan rukonya, serupa dengan yang dialami Pak Arfan. Rasanya memang tidak adil, tapi show must go on. Apapun saya upayakan jual agar hari ini bisa bikin jembatan sendiri. Dan Allah mengingatkan saya untuk stay tune di Smart FM, Smart Happiness. And now I'm happy. Thank you Mr. Arfan, katanya. Kita akan bacakan beberapa respon lagi ya. Terima kasih Bu Erni sudah bergabung. Dan tetap bersama kami untuk satu sesi yang terakhir. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Satu sesi terakhir Smart Listeners, masih ada waktu bersama kami untuk bergabung di 0812 11 12 959. Dan di awal sesi ini saya mungkin izin ya untuk bertanya sama Pak Arfan, gimana nih caranya Pak Arfan mungkin diingatkan kembali kepada kami kalau misalnya kita mau mengundang Pak Arfan atau mau tahu lebih banyak tentang konsep happiness dan menerapkannya di perusahaan kita. Silahkan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Kalau mau mengundang saya, dan ini memang lagi banyak sekali yang mengundang saya, karena alhamdulillah ya, alhamdulillah bukannya karena saya dapat order itu juga sih ya. Cuma karena memang semakin lama orang semakin sadar gitu ya bahwa happiness itu sesuatu yang sangat penting. Ya, dan itu bukan hanya urusan individu tapi juga urusan perusahaan gitu ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin mengundang saya untuk ngobrol. Kita ngobrol ya, bukan khotbah, bukan ceramah. Kalau Anda mau mendengarkan ceramah saya cukup lihat di YouTube saja gitu. Tapi kalau mau ngobrol, kita ngobrol. Ya, nanti akan sangat seru sekali sesinya, hanya 2 jam saja, 2 sampai 3 jam. Teman-teman boleh langsung menghubungi ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Ya, dan nanti saya akan datang ke tempat Anda untuk ngobrol dengan teman-teman, ajak semua teman-teman satu perusahaan boleh, 100-200 orang, pokoknya kita bikin sesi yang sangat seru gitu. Ya Tasya ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya baru menerbitkan buku ini, Life is Beautiful, new edition. Jadi buku ini adalah buku yang saya tulis ketika saya masih jadi milenial. Jadi waktu saya menulis buku itu, umur saya itu baru 30, 31, 32. Saya menulis buku ini 3 tahun ya. Umur saya masih 30, 31, 32. Jadi yang saya tulis ini adalah dari kacamata seorang anak muda yang mengalami hal-hal yang dialami oleh milenial dan Gen Z masa kini. Seperti apa? Mulai meniti karir. Waktu itu belum jadi motivator nasional, belum gitu ya, baru jadi penulis biasa. Baru nulis 2 buku. Ini buku kedua saya sesungguhnya gitu ya. Baru punya anak 2 pada saat itu. Ya, jadi baru menulis, baru meniti karir, punya anak 2, masih belum punya rumah pada saat itu ya, masih cari-cari rumah gitu ya. Mulai nyicil-nyicil gitu ya, mulai semuanya masih penuh dengan keterbatasan gitu. Nah, saya menulis buku ini ya. Dan kemudian ini, tetapi yang ingin saya katakan adalah buku ini ditulis oleh seorang milenial yang namanya Arfan Pradiansyah dulu. Tetapi sekarang ini kita sudah repackage, disesuaikan dengan kondisi milenial dan Gen Z masa kini.
di tahun 2025. Jadi ini akan sangat bagus sekali ya, terutama bagi teman-teman milenial dan Gen Z yang ingin melihat hidup dengan cara yang berbeda. Life is beautiful, sebuah jendela untuk melihat dunia. Nah, kalau teman-teman beli, ini bisa dibeli di Gramedia, sudah ada di Gramedia di seluruh Indonesia. Bisa juga membeli di gramedia.com, juga Anda tinggal cari saja. Dan Anda juga bisa membeli di Tokopedia Arvan Pradiansyah. Nah, kelebihannya apa kalau Anda beli di Tokopedia Arvan Pradiansyah? Kelebihannya adalah Anda akan mendapatkan tanda tangan langsung dari saya sebagai penulisnya. Itu yang pertama. Yang kedua ada seminar gratis. Nah, itu ya. Seminar gratis nanti selama 2 jam kita akan ngobrol mengenai Life is Beautiful. Itu kelebihannya kalau Anda beli di Tokped Arvan Pradiansyah. Nah, silakan langsung saja cari Tokopedia _ nanti Arvan Pradiansyah, atau Anda juga kalau butuh bantuan boleh menelpon ILM di 0812 12345 949. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arvan, karena waktu kita singkat sekali begitu ya, pertanyaan smart listeners yang paling penting pertanyaan saya mah di nomor 2 kan aja. Silakan mungkin komentarnya Pak Arvan untuk tadi ada Ibu Erni yang bergabung, kemudian Bapak Agus juga sudah bergabung. Izin kali ya saya bacakan satu lagi, Pak Alex dari Pontianak. Katanya topik ini berkaitan dengan lagu tadi, katanya ini mengajarkan kita rendah hati, tidak sombong, dan selalu bersyukur apa yang kita miliki. Contohnya saya sekarang ini walaupun hidup saya biasa saja, tapi saya tetap bersyukur karena itu juga panggilan hidup kita dari Tuhan. Tanpa rasa iri terhadap hidup orang lain, seperti kata pepatah, rumput tetangga lebih hijau. Tapi saya tetap mensyukuri apa yang saya miliki sekarang ini. Silakan Pak Arvan komentarnya. Ya, terima kasih ya. Setuju dengan Pak Alex ya. Terima kasih. Kemudian Pak Agus tadi terlalu sibuk dengan urusan materi. Iya, karena memang kita tekanan-tekanan hidup itu memang tinggi ya. Karena kita harus begini, harus begitu, kebutuhan hidup juga meningkat, biaya meningkat, dolar semakin naik. Itu kan semuanya menjadi pressure bagi kita gitu. Jadi itu wajar-wajar saja kalau kita merasa demikian gitu. Tapi kalau kita ingin jadi manusia seutuhnya, ya kita harus mengelola diri kita itu seutuhnya. Dan diri kita itu bukan hanya intelektualitas yang harus kita dapatkan, tapi juga karakter gitu ya. Kita juga harus punya kecerdasan secara emosional dan spiritual. Itu yang harus kita miliki gitu, supaya kita bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, itu apa tadi? Nah, itu ada di 3 kata itu yang sangat penting nih, yang jangan sampai kita lupa. Yang pertama adalah love. Love itu bukan sekadar cinta-cintaan gitu ya. Love itu adalah compassion, belas kasih gitu ya. Cinta yang dewasa. Cinta yang dewasa itu apa sih? Cinta yang banyak memberi, bukan meminta, banyak memberi, bukan menuntut gitu. Yang kedua adalah yang jangan sampai kita lupa adalah purity. Itu yang harus kita miliki dalam diri kita. Apa itu? Kemurnian hati. Apa itu kemurnian hati? Bagaimana kita memiliki hati yang bersih dari iri, dengki, kebencian, rasa dendam, serakah, niat buruk, sombong gitu ya. Nah, itu kita harus punya hati yang bersih gitu. Gimana caranya itu? Ini perlu waktu tersendiri untuk membahasnya gitu. Gimana itu caranya itu? Menghilangkan dia. Namanya manusia itu seringkali suka hinggap itu loh. Kalau kita berhasil tuh kita dihinggapi apa? Kesombongan kan gitu ya. Kalau kita gagal gitu kita dihinggapi iri hati, dengki. Ya, kalau kita punya masalah sama orang kita dendam, nggak bisa memaafkan gitu ya. Kalau kita mendapatkan sesuatu kita serakah, pingin lebih dan lebih. Nah, itu harus kita bersihkan tuh diri kita dari itu. Itu ada skillsnya gitu. Ada skillsnya, ada mindsetnya gitu ya. Sehingga nanti kita bisa betul-betul hidup kita itu betul-betul, diri kita itu betul-betul bersih gitu. Itu namanya purity, murni ya, kemurnian hati. Nah, yang ketiga adalah yang namanya integrity. Itu yang harus kita miliki. Apa itu integrity? Integrity adalah kemampuan untuk memilih yang benar. Karena hidup kita ini ada banyak sekali stimulus di luar kita. Itu seharusnya kita hanya membedakan dalam 2 hal. Benar atau salah. Udah itu aja. Benar atau salah. Nomor 2 baru baik atau buruk. Tapi nomor 1 yang paling penting itu benar atau salah gitu. Jadi bagaimana caranya kita punya integrity gitu ya. Dan integrity bukan hanya menjadi orang yang jujur ya. Kalau jujur itu kan jujur adalah part dari integrity itu sendiri, kejujuran gitu. Kan sekarang ini banyak sekali orang tidak jujur, ya kan? Orang tahu-tahu menjadi doktor gitu di sebuah universitas ternama, tahu-tahu ternyata melakukan kecurangan, ya. Dan kemudian disertasinya harus ditunda lagi dan sebagainya.
Ya sekarang ini kita juga sedang direpotkan dengan kasus ijazah palsu. Nah ini kan sebetulnya sangat memprihatinkan ya kalau buat saya ya. Sangat memprihatinkan. Kalau saya ditanya orang, Pak Arfan ini ijazahnya palsu nih gitu ya. Bilang ngomong lulus dari UI, ngomong lulus dari Inggris gitu ya. Palsu ini semuanya ini. Saya akan sangat senang gitu. Kalau ada orang yang ngomong gitu saya akan sangat senang gitu. Sangat senang dan sangat sangat eager untuk menunjukkan ini loh ijazah saya gitu. Ini loh ijazah S1 saya lulusan UI. Ini loh ijazah S2 saya lulusan London School of Economics dari Inggris. Saya pasang tuh di Instagram saya gitu. Dengan sangat bangga gitu. Artinya apa? Ini seharusnya tidak menyita energi kita begitu banyak gitu loh, masalah-masalah yang kayak begini ini gitu. Ya apalagi energi satu negara orang mikirin ini kan itu kan sangat sangat rugi sekali gitu ya. Dan sekali lagi yang namanya kejujuran itu Tasya, tahu nggak ciri kejujuran itu apa? Simple, Pak. Very good. Kejujuran itu simple, sederhana. Kalau berbelit-belit, berkelok-kelok, penuh dengan liku-liku, penuh dengan semak belukar, itu tanda bahwa kita tidak jujur. Nah, contohnya gini, ya, buat para istri, kalau Anda mau tahu suami Anda jujur atau tidak, ya, ketika dia pulang malam itu, bayangin ya, suaminya Tasya pulang malam, jam 12 malam. Tasya tanya, dari mana Mas? Lihat, kalau jawabannya sederhana, itu dia jujur. Kalau jawaban berbelit-belit segala macam susah sekali ngejelasinnya, itu tanda bahwa dia tidak jujur. Jadi kejujuran itu sederhana. Kejujuran itu simple sekali gitu. Itu Tasya. Oke, baik Pak Arfan. Aduh, singkat banget nih waktu kita ya. Ini juga saya mau bacakan satu lagi deh dari Pak Irfan, komentarnya dari Makassar. Bahkan pada laku buruk sekalipun mesti ada prasangka baik katanya. Bagi penghikmat tidak ada pekerjaan besar atau kecil sebab intinya sama, berkhidmat. Amalkan kebaikan yang jarang perminatnya, di situ pesaing amat sedikit. Mahkota pengetahuan ada pada adab, beradablah semua yang diketahui. Jika bekerja penuh keadaban, maka peradaban makin beradab. Terima kasih. Ini kata-katanya agak tinggi nih ya. Ya. Pak Irfan terima kasih. Waktu untuk mencernanya gitu ya. Baik Pak Arfan, terima kasih juga untuk insight-nya di pagi hari ini. Dan Smart Listeners, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung. Kita ketemu lagi ya di minggu depan dengan topik dan pembahasan yang berbeda. Kita harus tutup. Akhir kata saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.